man, I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tugas UAS Mikroekonomi Islam, yaitu keseimbangan pasar dan tadlis dan tahrir. Nah, sebelum saya mempresentasikan, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Rafli Hidayat. NIM saya 2230602282. Dan kelas saya adalah Ekonomi Syariah 7. Dan marilah kita mulai presentasinya. Sebelum kita mempresentasikan soal nomor 1 ini, saya ingin memperkenalkan apa itu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kuantitas suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu berada dalam jumlah yang seimbang. Keseimbangan pasar akan terjadi apabila harga produk yang dimana konsumen dan harga yang harus ditawarkan produsen yang sama. Jadi marilah kita lihat di gambar video tersebut. Jadi pertama-tama kita akan mengenal kurva tersebut, yaitu baris P adalah harga, baris Q adalah jumlah barang, baris S adalah penawaran, baris D adalah permintaan, baris E adalah titik keseimbangan, dan kita juga lihat ketiga baris-baris tersebut penawaran dan permintaan, yaitu Q, R, T, U, V, W, X, U, Z. Jadi kita lihat dari gambar tersebut baris-barisnya itu. Jadi sebagai contohnya kita lihat di bagian kurva penawaran permintaan W dan Q. Jadi kita lihat baris W dan Q ada di sana. Nah, jadi baris penawaran W itu harganya turun 250, tapi jumlah barangnya naik menjadi 40. Maka baris permintaan Q harganya naik 350, tapi jumlah barangnya turun menjadi 20. Dan selanjutnya kita lihat dari bagian kurva penawaran permintaan V dan R. Jadi kita lihat dari baris penawaran V itu harganya turun menjadi 300, tapi jumlah barangnya naik menjadi 60. Jadi maka baris permintaan R-nya harganya itu naik 500, tapi jumlah barangnya turun menjadi 45. Ya samalah seperti yang di awal. Dan sama juga di bagian kurva penawaran dan permintaan U dan Y. Jadi baris penawaran U harganya turun 450, tapi jumlah barangnya naik menjadi 65. Maka baris permintaannya yang Y harganya naik 600, tapi jumlah barangnya turun menjadi 55. Gitu. Dan selanjutnya kita di bagian kurva penawaran X dan Q. Jadi baris penawaran X harganya turun 300, tapi jumlah barangnya naik menjadi 35.
maka baris permintaan Q harganya naik 350, tapi jumlah barangnya turun menjadi 30. Bagian kurva penawaran T dan Y. Jadi, baris penawaran T harganya turun 500, tapi jumlah barang naik menjadi 60. Maka baris permintaan T harganya naik 600, tapi jumlah barangnya turun menjadi 65, dan sama hal sebaliknya, sampai seterusnya. Kesimpulan dari contoh di atas, di kurva tersebut memiliki sifat interaksi kelebihan penawaran, dan sama hal sebaliknya memiliki sifat kelebihan permintaan. Kecuali kurva E, yaitu penawaran dan permintaan berada di titik keseimbangan yang memiliki sifat keseimbangan. Oke, itulah dari soal nomor 1. Mari kita memasuki soal nomor yang kedua. Soal yang kedua yaitu perbedaan tadlis dan taqrir beserta contoh-contohnya. Jadi, tadlis atau penipuan adalah informasi yang tidak lengkap, asymmetric information, transaksi yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain. Tadlis dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Sama seperti tadlis, taqrir dapat terjadi dalam 4 aspek, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Namun bedanya taqrir murni terjadi akibat ketidakpastian, sedangkan tadlis merupakan praktik penipuan yang disengaja dan direncanakan sebelumnya. Dalam taqrir, informasi yang tidak jelas dialami kedua pihak, yaitu pembeli dan penjual. Jadi taqrir adalah kedua pihak dan tadlis adalah satu pihak. Kesimpulannya seperti itu. Dan contohnya. Pertama-tama tadlis dulu. Tadlis dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Misalnya, taksi yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan harga di atas harga normal. Dan selanjutnya, contoh jual beli taqrir adalah ketika benda yang dijual belum tersedia. Misalnya, membeli anak sapi di perut tanpa menginginkan induknya juga. Contoh lainnya, menjual burung di angkasa, sedangkan tidak jelas apakah penjual dapat menangkapnya atau tidak. Dan demikianlah presentasi saya hari ini. Semoga bisa menjadi wewenang untuk kita semua. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.